Halo rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan membacakan e-book mengenai construction cost estimate, yang mana ini merupakan program dari karir teknik sipil, yang mana saya akan membacakan mengenai e-book ini dari awal, mungkin dalam per hari 1 hingga 2 halaman saja, dan saya akan menjelaskan sebisa mungkin, begitu. Saya akan menjelaskan sebisa mungkin. Oke, langsung saja ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang tanya e-booknya cari di mana, ini e-book umum kok, jadi kalian bisa cari di internet, sudah banyak beredar. Oke, mungkin saya mulai ya. Introduction. The cost level is a very important factor in most construction decision, and its estimates are prepared during the planning, design, and construction phase of a construction project. Various types of cost estimates are made in a construction project, from preliminary estimate to detailed estimate. All these estimates are important because they invariably influence the expenditure of major expenses. Estimates made in the early stage of a project are of particular importance, as they influence the most basic decisions related to the construction project. Cost estimation can be defined in various ways. For example, estimation is the assembly of all the costs of the element of a project, which for an entrepreneur represent the costs that will most likely be incurred for the completion of the project. In another definition, it is a statement making about the approximate amount of material, type, and cost to take construction decision. Cost estimation is also defined as the process of analyzing a specific work and predicting the cost of performing it. The main challenge facing the construction contractor are estimating the cost of budgeting a project, scheduling specific construction activity, and then building the project within the estimated cost and schedule. The purpose of cost estimation is to obtain an accurate and cost-effective prediction of the costs of a project, being analyzed different possibilities for its realization in different stages. Cost estimation is a complex process that involves collecting available and relevant information about the project, likely consumption of resources, and future challenge in their costs. Estimation is not exact science. The estimation of material costs can be done with a relatively high degree of accuracy. Estimating the cost of the material is a relatively simple and easy task. The amount of material of a particular work can be accurately calculated from the dimension on the drawing for the particular work. After calculating the quantity of material and knowing the unit price, the cost could be estimated by multiplying quantity by the unit price. Unlike the calculation of the cost material, the exact estimation of labor and equipment cost is much difficult to achieve. The cost of labor and equipment depend on productivity rates, which can vary substantially from one job to another. Workability, working condition, and many other factors affect labor productivity. Mungkin itu dulu teman-teman. Sampai sini aja. Mungkin besok saya lanjutkan di bawahnya.
Jadi pada bagian introduction ini, pertama menjelaskan sebuah estimasi itu apa sih. Estimasi itu adalah pendekatan untuk mengetahui biaya suatu project. Ya, yang mana di sini sebenarnya estimasi ini bisa didefinisikan di banyak hal gitu ya. Contohnya estimasi itu menyangkut semua biaya terkait suatu project, dari materialnya, waktu, dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu konstruksi. Nah, terus penulis di sini menjelaskan bahwa tujuan dari estimasi project adalah mendapatkan biaya yang akurat tentunya, yang diinginkan oleh project owner, sehingga project owner itu bisa menyiapkan biaya untuk melaksanakan suatu project. Lalu penulis di sini juga mengatakan estimasi itu bukanlah ilmu yang pasti. Nah, terus penulis mengatakan untuk suatu material sebenarnya itu mudah, semua tergantung dari gambar. Jadi amount of material, banyaknya material di sini itu tergantung dari gambar. Bisa dari gambar atau dari bisa dari gambar maupun dari plan yang memang sudah diplankan, sudah direncanakan. Setelah menghitung banyaknya jumlah material yang dibutuhkan dan harganya, bisa kita kalikan sehingga ketemu biayanya. Tapi berbeda dengan biaya jasa. Biaya jasa ini atau di sini disebut dengan labor and equipment, itu lebih susah. Karena apa? Labor ini semuanya itu terkait dengan productivity cost, yang mana untuk satu dan pekerjaan lainnya itu berbeda. Contohnya teman-teman, untuk pengecatan dan pasangan bata ini kan berbeda, sehingga hal ini menjadi wajar ketika unit rate untuk pemasangan bata yang sama-sama meter persegi itu berbeda dengan pengecatan. Karena kalau kita lihat sendiri, kenapa di sini kok meng-highlight tentang productivity? Saat kita pemasangan bata itu pastinya akan lebih susah dari pengecatan, sehingga dapat disimpulkan untuk pengerjaan-pengecatan akan memerlukan tenaga yang lebih mudah dan tentunya biaya yang lebih mudah, sehingga unit rate dari pengecatan akan lebih mudah. Nah, semua itu tadi diingatkan oleh penulis di sini tergantung sebenarnya working condition and many other factors yang menyebabkan tentang productivity. Maksudnya apa sih? Contohnya ketika pengecatan di di gedung tingkat itu akan sangat berbeda ketika pengecatan yang ada di lantai dasar, yang mana kita ketahui pengecatan di gedung tingkat ini akan mempengaruhi produktivitas dari pekerja. Pekerja harus menyiapkan cat sampai ke ketinggian tertentu, lalu pastinya dengan ketinggian ini penurunan produktivitasnya akan berpengaruh, sehingga harga pengecatan ketika dilakukan di ketinggian ini akan lebih mahal dari pengecatan yang dilakukan di tanah. Mungkin itu dulu teman-teman
yang bisa Kadil Teknik Sipil sampaikan. Mungkin hal ini akan rutin saya lakukan. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Bye-bye.